Edis TV makin hari makin viral, makin hari makin mendunia, makin terkenal. Tidak hanya umat Kristen yang menggandrungi Edis TV, tapi umat Muslim juga ada yang, menggandrungi Edis TV. Ada yang salut dengan Edis TV, banyak juga fans Edis TV yang berasal dari agama Muslim. Wow, luar biasa. Nah, karena viralnya Edis TV, belakangan ini sedang viral ya di media sosial. Kalau saya perhatikan ya, ada semacam kata-kata netizen seputar Edis TV. Apa itu? Kata-katanya adalah, "Benar kata Edis TV." Jadi, saya sering ya membaca komentar di sosial media, di YouTube, di TikTok, di Facebook, dan lain sebagainya. Ya, netizen-netizen atau fans daripada Edis TV mengatakan, "Benar kata Edis TV." Ketika terjadi misalnya pengrusakan rumah ibadah, persekusi, bubaran paksa, ya pembubaran rumah doa dan lain sebagainya seperti yang viral di Cidahu, kemudian yang di Padang kemarin, maka warga Konoha serempak mengatakan, "Benar kata Edis TV." Nah, karena saya penasaran, apa sih yang dikatakan Edis TV? Kenapa dia bisa seviral itu? Apa alasannya? Ternyata ya, di balik perkataan "benar kata Edis TV" ada makna yang sangat luar biasa. Apa itu maknanya? Kemudian ya, saya ada semacam kekhawatiran ya, tapi ya saya tidak mengkritik Edis TV ya. Gini guys, ya mohon maaf bagi, pendukung Edis TV atau fans Edis TV ya. Saya itu orangnya, harus jujur ya, benar benar, ya salah salah gitu, nggak boleh menutup-nutupi. Saya ada semacam kekhawatiran. Karena semakin banyaknya orang yang debat agama, maka akan semakin cepat Indonesia akan bubar. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Karena nggak ada satupun negara maju di dunia ini, ya, bisa menjadi maju karena debat agama, nggak ada satupun ya. Tapi sah saja kalau misalnya Edis TV ya berdebat atau meng-counter apologet-apologet daripada Muslim seperti Bang Juma, ya, Don Ditan, Zakir Naik dan lain sebagainya sah-sah yang menjadi masalah. Tapi yang saya takutkan itu, ya akan semakin cepat Indonesia bubar. Itu yang saya takutkan. Karena gini guys ya, imbasnya itu kan umat Kristen yang ada di Konoha. Edis TV kan di Amerika ya. Saya tidak sedang mengkritik Edis TV ya. Karena saya berpikir rasional aja. Kalau misalnya dia ya secara frugal berdebat di sosial media tanpa takut ditangkap dan sebagainya, yang kena imbasnya kan umat Kristen di Indonesia sebenarnya. Dia di Amerika aman-aman aja, tapi yang jadi imbasnya itu umat Kristen. Karena gini guys, walaupun Edis TV ya sering berdebat di sosial media dengan umat Muslim dan lain sebagainya, tapi saya melihat semakin hari semakin banyak kok persekusi rumah ibadah. Jadi apakah ini ngefek atau tidak gitu? Apakah ini bentuk pelampiasan daripada umat Muslim terhadap umat Kristen? Apakah pengaruh daripada Edis TV ini? Ya, kemudian ada satu rahasia daripada Edis TV yang jarang diketahui orang ketika dia berdebat. Apa itu? Ada sesuatu yang sangat luar biasa yang jarang disadari orang. Kenapa dia bisa viral? Ya, kenapa dia bisa mengentertain gitu, kenapa dia sabar, kenapa dia tidak emosi dan lain sebagainya. Ada sesuatu hal yang sangat luar biasa ya, di balik viralnya Edis TV, bagaimana dia, mengentertain gitu, bagaimana dia berdebat, ada seni dalam berdebat. Apa itu? Di balik perkataan netizen seputar Edis TV yaitu "benar kata Edis TV", karena terjadinya kasus intoleransi yang ada di Konoha ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Ada urusan dengan orang Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik, guys. Jadi ada semacam ya kekesalan daripada netizen-netizen warga Konoha terutama nonis ya. Mereka secara tidak langsung mengatakan terhadap mayoritas. Tuh kan benar kata Edis TV. Ya.
Jadi apa yang dikatakan daripada Eris TV? Yang dikatakan Eris TV itu adalah bahwa umat muslim yang ada di Konoha ya, ini hanya di Konoha ya. Umat muslim yang ada di Konoha itu mereka masih Islam karena mereka tidak mengerti agama Islam. Itu yang dikatakan Eris TV terhadap umat muslim yang ada di Konoha ya. Disclaimer ya, ini hanya di Konoha bukan Indonesia. Mereka umat muslim yang ada di Konoha itu mereka jadi muslim karena mereka tidak mengerti agama Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, apa maksud daripada perkataan daripada STV? Ya, dugaannya STV mengatakan seperti ini karena apa? Karena kitab suci agama mayoritas di Konoha itu bertentangan dengan eh, citra daripada agama Islam yang sering dicitrakan yaitu agama damai. Jadi antara kitab suci dengan jargon atau citra agama Muslim itu adalah agama damai sangat bertolak belakang. Jadi makanya warga Konoha sering mengatakan benar kata Edis TV. Itu mungkin salah satunya ya. Ya, kemudian Edis TV juga diduga ya pernah mengatakan bahwa umat muslim yang ada di Konoha itu bertentangan dengan ya ajaran umat muslim yang ada di Konoha itu bertentangan dengan Pancasila. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ajaran muslim yang ada di Konoha itu bertentangan dengan Pancasila? Apa yang jadi alasannya? Ya, dugaannya Eris TV ya mengatakan seperti ini karena apa? Karena ajaran-ajaran yang ada di kitab suci agama mayoritas di Konoha itu ya seperti ajaran tentang tidak berteman dengan yang beda agama, kemudian mengkafir-kafirkan agama lain, kemudian ada ayat-ayat perang dan lain sebagainya. Kemungkinan ya dugaannya ini yang dimaksud oleh Edis TV ya, yang dimaksudkan kepada umat muslim yang ada di Konoha. Jadi yang dikritik Edis TV itu bukan agama Islam tapi umat muslim ya. Jadi harus bisa dibedakan ya antara agama Islam dengan umat muslim. Makanya netizen di Indonesia serentak mengatakan benar kata Edis TV. Kemudian apalagi? Ya, Edis TV juga sering mengatakan bahwa pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha itu sebenarnya itu perpanjangan tangan daripada kitabnya, kitab sucinya. Jadi kalau misalnya pemuka agamanya itu misalnya nih ya, ya pemuka agama mayoritas di Konoha misalnya melakukan kejahatan-kejahatan seperti misalnya kasus-kasus yang ada di pesantren dan sebagainya. Edis TV diduga mengatakan, "Ya emang seperti itu di kitab sucinya kok." Ya, ada trial-nya di sana gitu, ada ya ayat-ayatnya di sana gitu. Ya kemungkinan ini yang dimaksud oleh Edis TV ya dugaannya. Kemudian agama muslim yang ada di Konoha juga bertentangan dengan negara gitu. Jadi semacam ya negara mendirikan negara. Kenapa? Karena sangat mustahil ya orang atau penganut agama muslim yang ada di Konoha itu menjadi nasionalis. Karena apa? Karena mereka punya kitab suci mereka sendiri atau, eee, mereka punya tanah air mereka sendiri. Jadi 2 tanah air ya. Dalam agama ada tanah airnya, kemudian dalam negara juga ada tanah airnya. Jadi dalam agama itu ada tanah air bernama tanah suci ya, biasanya di Timur Tengah ya. Ini mungkin yang dimaksud oleh Edis TV ya dugaannya. Tapi ini untuk agama mayoritas di Konoha ya, bukan agama yang, ada di Indonesia, nggak ada urusannya karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Sedikit saja dikritik maka mereka akan gentayangan gitu. Mereka akan kejang-kejang berjamaah gitu ya. Gitulah pokoknya. Jadi, eee, kenapa agama mayoritas di Konoha itu sering disebut suku pendek ya karena seperti ini, dikritik sedikit langsung marah-marah gitu. Ya pada dasarnya agama itu sebenarnya ranahnya privasi ya. Tapi yang jadi permasalahan itu kan kalau agama itu privasi kenapa umat agama mayoritas di Konoha itu sering mempersekusi rumah ibadah orang lain. Bukankah mereka punya jargon misalnya agamaku adalah agamaku, agamamu agamamu. Jadi kenapa harus mempersekusi agama lain gitu? Itu kan yang jadi permasalahan. Jadi ini semacam kontradiksi. Kalau misalnya mereka mengimani ya agama mayoritas di Konoha mengimani agamaku adalah agamaku, agamamu agamamu, maka tidak akan ada yang namanya kejadian-kejadian seperti Cidahu, nggak bakalan ada. Kejadian-kejadian seperti di Padang dan sebagainya. Jadi Eris TV dugaannya mengatakan ada yang salah dengan ajaran agama, muslim yang ada di Konoha. Itu ya, mungkin
yang dimaksud oleh Edis TV. Makanya ya pendukung Edis TV atau fans-fans daripada Edis TV serempak mengatakan, eee, benar kata Edis TV, ya. Jadi Edis TV itu semacam, eee, pionir ya atau semacam orang yang pertama kali speak up terhadap agama muslim yang ada di Konoha, ya. Namun ya, setelah ditelusuri dia pergi ke Amerika, dia, eee, berusaha pergi ke luar negeri. Karena apa? Karena dia awalnya korban daripada persekusi, ya. Awal dari, eee, kepergian daripada Edis TV ke luar negeri ini karena dia dipersekusi, ya, sehingga dia ngekos di tempat lain. Karena apa? Karena dipersekusi. Awalnya seperti itu, dia persekusi, di rumahnya dipersekusi. Dia sebenarnya katanya sudah mapan ya, sudah punya usaha, sudah punya rumah, tapi dipersekusi karena apa? Karena menjawab ya atau mempertahankan iman-iman Kristen. Itu awal muasal kenapa Edis TV pergi ke luar negeri. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini dendam pribadi gitu? Apakah ada semacam dendam pribadi terhadap Edis TV? Coba yang nonton video ini, apakah kalian umat non-muslim itu sering dipersekusi atau sering diejek gitu atau dibully oleh agama mayoritas di Konoha? Jadi ini ada semacam dendam pribadi saya melihatnya. Dan ini yang saya khawatirkan, guys. Kenapa saya khawatir? Kalau Edis TV biasanya kan yang aman ya di Amerika, nggak bakalan ada yang ini ya, persekusi lagi. Tapi yang jadi imbasnya kan umat Kristen yang ada di Konoha, iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Umat Kristen yang ada di Konoha yang mendapatkan imbasnya. Karena saya melihat ya, semakin Edis TV viral itu semakin sering terjadi persekusi rumah ibadah. Apakah ini bentuk kemarahan daripada agama mayoritas di Konoha? Apakah ini bentuk pelampiasan kemarahan daripada yang debat di sosial media itu? Kalau misalnya mengatakan yang mulai duluan kan umat muslim yang ada di Konoha, tuh Donditan, bahas Bible di rumah ibadah, di masjid. Tuh lihat Bang Juma, bahas bahas Bible dan sebagainya. Orang itu kan yang mulai. Iya, saya juga tidak menyangkal itu. Nah, yang jadi permasalahan gini guys ya, harusnya mayoritas dan minoritas itu saling mengalah lah gitu ya. Kalau nggak ada yang mengalah ya, Edis TV nggak mengalah, Bang Juma nggak mengalah, Donditan nggak mengalah, Zakir Naik nggak mengalah. Harusnya mereka saling mengalah lah. Karena gini guys, agama itu kan boleh dikatakan semacam teori konspirasi. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memperdebatkan teori konspirasi tanpa terkonfirmasi? Mohon maaf ya, saya tidak sedang menggiring yang nonton video ini untuk tidak percaya agama. Tapi pada faktanya agama itu kan teori konspirasi ya. Menurut saya teori konspirasi. Karena ya dalam teori konspirasi itu kan nggak ada bukti otentik. Teori konspirasi itu artinya teori yang tidak terkonfirmasi. Ya, agama juga seperti itu. Baik agama Kristen, agama Islam, ya saya tidak membela agama apapun di sini ya. Terutama agama Abrahamik, kan nggak terkonfirmasi. Kalau misalnya ada nabi ketemu dengan malaikat, apakah itu bisa dikonfirmasi? Nggak bisa. Apakah ada orang yang menyaksikan? Nggak ada. Ya, bisa dikatakan itu katanya, dia bertemu dengan malaikat di satu tempat misalnya. Agama Abrahamik kan seperti itu rata-rata. Apakah ini bisa dikonfirmasi? Nggak bisa dikonfirmasi hal seperti ini. Apakah ini ranahnya teori konspirasi? Ya bisa aja. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memperdebatkan teori konspirasi, baik agama Kristen maupun agama Islam. Ya nggak sih? Kalian sadar nggak sih sebenarnya agama itu kan subjektif ya, bukan objektif. Jadi tidak patut diperdebatkan. Ya, saya tidak mendukung agama Kristen, saya tidak mendukung agama Islam ya. Jadi baik agama Islam, debatersnya, Bang Juma, Zakir Naik, ya Donditan, mengalah aja lah gitu, dia demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Ya, kalau tidak ada yang mengalah salah satu ya, maka Konoha akan cepat bubar. Indonesia akan bubar. Itu kan yang kalian mau. Apa itu yang kalian mau gitu, biar kalian mendirikan negara agama gitu? Apa itu yang kalian mau supaya Kristen-Kristen nggak gabung dengan negara Konoha? Apa kalian mau mendirikan negara agama gitu? Apa yang itu yang kalian mau? Jadi makin lama saya melihatnya makin iya, makin nggak ada orang gitu yang peduli hal seperti ini.
perdebatan-perdebatan semacam ini nggak produktif menurut saya pribadi, nggak produktif. Lebih baik kita fokus memperdebatkan sains ya. Jadi perbedaan daripada negara yang SDM rendah seperti Konoha itu, biasanya mereka memperdebatkan agama. Tapi negara-negara maju itu mereka memperdebatkan sains. Jadi saya itu menambahkan ya, anak-anak muda orang Indonesia itu di TikTok berdebat tentang sains. Ya, mereka memperdebatkan tentang teori, black hole. Saya akan bikin tandingan teori black hole, ya. Kemudian meneliti, ya, bahas riset-riset, jurnal-jurnal, ya, bagaimana cara menjaga iklim, bagaimana supaya Indonesia tidak terkena tsunami, bagaimana supaya Indonesia menjadi negara maju, harusnya itu yang dibahas-bahas, bukan bahas tentang agama. Emang kalian udah pernah ke surga gitu? Bahas agama itu kan sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya pribadi. Baik agama Kristen maupun agama Islam. Emang surga itu sudah ada orang yang pergi ke surga gitu? Apakah surga itu bisa dikatakan ilmiah? Enggak. Surga itu kan teori konspirasi. Neraka juga seperti itu, teori konspirasi. Ya, cuman ya karena banyak orang Indonesia yang percaya bahwa neraka atau surga itu ada, maka kita percaya. Sebenarnya kita dalam beragama itu ikut-ikutan sebenarnya guys, ikut-ikutan ke siapa? Ikut-ikutan sama orang tua, ikut-ikutan sama tetangga, ikut-ikutan sama teman kita. Manusia itu terlahir ateis. Nggak ada tuh manusia ya dalam kandungan dikasih agama, nggak. Yang ngasih agama itu orang tua kita. Kalau kita lahirnya di Eropa, bisa aja kita agnostik. Kalau kita lahirnya di Korea Utara, bisa aja jadi ateis. Kalau kita lahirnya di Arab, bisa jadi Muslim. Kalau kita lahirnya di Vietnam, bisa jadi Konghucu. Kalau kita lahirnya di Thailand, bisa jadi Buddha. Kalau kita lahirnya di Filipina, bisa jadi Kristen dan lain sebagainya. Jadi agama itu tentang kelahiran. Bagaimana mungkin kita bisa memperdebatkan tiap hari, memperdebatkan agama, agama saya yang paling benar, agama kalian sesat. Saya tidak mendukung ya. Walaupun agama mayoritas di Konoha yang mulai duluan gitu, memanas-manasin. Ya, yang mulai duluan bahas Bible itu kan ya agama mayoritas di Konoha. Siapa lagi ya? Jadi biang masalah itu sebenarnya mereka-mereka itu yang duluan bahas tentang Bible. Padahal Al-Quran itu tidak pernah dibahas di gereja. Saya tidak sedang membela Kristen ya. Pada faktanya seperti itu, pada datanya seperti itu. Kalau misalnya ada data yang mengatakan bahwa banyak pendeta yang bahas tentang Quran, ya sok aja kasih datanya, saya akan bahas juga. Jadi saya tidak membela antara Kristen dan Muslim. Saya nggak membela. Saya membela kebenaran. Saya itu pengen kita debatnya itu debat seputar ya penemuan-penemuan ilmiah. Ya. Bahkan di Indonesia itu ya ada penemuan yang menggemparkan dunia tapi tidak viral ya. Tidak viral, apa itu? Penemuan manusia purba. Manusia purba yang ada di Indonesia bernama manusia purba Hobbit. Dulu di Eropa itu sangat-sangat viral sekali. Karena apa? Karena penemuan manusia purba Hobbit ini mematahkan teori sebelumnya. Ya, manusia Hobbit itu kan kepalanya kecil ya. Jadi manusia purba yang dulu-dulu ya yang ditemukan itu kepalanya gede. Nah, kok ini ada manusia purba kepalanya kecil dan ini menggemparkan Eropa. Ya, akan ya, menyusun kembali gitu sejarah-sejarah yang ditemukan oleh para para arkeolog ya. Itu penemuannya di mana? Di Indonesia, tapi tidak viral. Di Indonesia itu yang viral itu tentang ya halal dan haram ya. Kemudian bagaimana cara menggauli istri saat sedang dapat, kemudian obat kuat. Aduh, nggak produktif sekali. Kemudian debat agama, memperdebatkan, "Oh, Tuhan saya yang paling benar. Oh, kalian menyembah Tuhan, manusia ya. Oh, nabi kalian seperti ini." Jadi ini kan nggak masuk akal ya, diperdebatkan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, itu agama Kristen itu sesat. Ya, mereka menganggap bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, namanya agama. Kalimat ini sama seperti misalnya, ya, apakah nabi yang ada di agama Muslim itu, ya, nabi yang terbang ke langit itu, apakah itu benar atau tidak? Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Sama seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Kok nggak masuk akal ya agama Kristen?" Ya, dalam agama Kristen itu mereka menyembah yang namanya 3 Tuhan, Trinitas. Biasa kan ya
Mereka sering mengatakan seperti itu ya, 3 ditumpuk jadi satu, trinitas, ya. Agama mayoritas di kan sering mengata-ngatain seperti itu. 3 ditumpuk jadi satu, trinitas itu kan diejek-ejek sebenarnya kan. Kalau misalnya agama Kristen percaya bahwa, trinitas itu, Yesus itu sebagai Tuhan misalnya, emang ini pengaruh gitu sama agama Islam gitu, sama agama Muslim? Apakah ya keimanan umat Muslim akan berkurang atau tidak? Apakah ini yang merusak agama Islam apa enggak? Enggak kan? Cuman banyak umat Muslim yang berpikir bahwa, "Kok nggak masuk akal ya? Kok mereka menyembah manusia jadi Tuhan? Kok Yesus itu disalib katanya dia Tuhan, kok Tuhan disalibkan? Kok nggak masuk akal? Kalimat ini sama seperti, kok Nabi bisa mati diracun ya? Kok Nabi bisa terbang ke angkasa ya?" Ya kalau Nabi terbang ke angkasa itu pasti dia melihat bahwa bumi ini bulat. Tapi justru Nabi itu mengatakannya, di dalam kitab suci mengatakan bahwa bumi itu datar. Kok nggak masuk akal ya? Sama seperti itu, nggak ada, agama itu nggak ada yang masuk akal, nggak ada yang masuk akal. Agama itu masuk akal bagi penganutnya saja. Kenapa agama itu masuk akal bagi kita? Karena apa? Karena lingkungan kita. Lingkungan kita mengatakan bahwa agama itu masuk akal gitu. Jadi kita tidak benar-benar melepaskan ya, kalau belajar agama itu kan harus melepaskan semua dogma-dogma atau doktrin-doktrin yang diajarkan bapak kita waktu kecil, yang diajarkan ibu kita waktu kecil, yang diajarkan lingkungan kita waktu kecil, yang diajarkan guru agama kita waktu kecil. Kita harus melepaskan itu untuk memilih spiritualitas ya atau agama yang benar-benar kita yakini. Itu sebenarnya. Kita itu sebenarnya korban dogma, dogma dari sekeliling-keliling kita sebenarnya. Orang tua kita mengatakan bahwa agama Muslim yang paling masuk akal, ya, kalau lahir di agama Islam. Kalau lahir di agama Kristen mengatakan bahwa, ya Yesus itu yang paling masuk akal, yang paling masuk akal. Tapi pada faktanya agama nggak ada yang masuk akal. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video itu tidak percaya dengan agama, tapi agama itu ranah yang tidak bisa dilogiskan. Bagaimana mungkin ya ada seorang misalnya nih, nabi, ya, nabi menghidupkan orang mati misalnya, mana datanya? Nabi berjalan di atas air misalnya, kemudian Nabi mati diracun misalnya, kemudian Nabi bisa terbang ke angkasa misalnya, sampai 7 lapis gitu, ya. Itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, agama itu ranah non ilmiah, bukan ranah ranah ilmiah. Jadi sesuatu yang tidak ilmiah itu tidak bisa diperdebatkan. Jadi kalau berdebat agama itu sama seperti memperdebatkan apakah angin itu berwarna hitam atau warna merah, ya jelas-jelas angin itu nggak berwarna. Tapi ya banyak ya warga Konoha itu yang mengatakan bahwa angin itu warna hitam, oh angin itu warna merah. Mereka sibuk debat 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 gitu, ya. Saya tidak sedang mengkritik Edis TV dalam konteks ini ya, karena tentu saja dia punya alasan yang kuat, yaitu membela iman Kristen karena dia juga dipersekusi, dibully ya. Dan saran saya yang nonton video ini ya, yang berasal dari agama mayoritas di Konoha, umat muslim yang ada di Konoha, mengalahlah. Kalian kan mayoritas harus mengalah, melindungi minoritas. Kalau enggak, nanti Indonesia akan pecah. Agama itu sangat sensitif. Ya, orang-orang atau umat Kristen yang ada di Indonesia itu jadi punya alasan untuk keluar dari Indonesia kalau seperti ini. Ya, kalau terjadi debat agama, kemudian ada kasus persekusi, ya, bubarin paksa dan sebagainya, ini akan jadi alasan umat Kristen keluar dari Indonesia kalau seperti ini terus ya. Ya, jadi bagaimana Edis TV dalam berdebat? Kenapa dia bisa jago dalam berdebat? Apa sebenarnya rahasianya? Kenapa dia cepat viral gitu? Ada banyak itu ya debates-debates dari luar negeri juga ya, tapi nggak terkenal Edis TV ya. Ada banyak tuh ya umat Kristen yang ada di luar negeri pendebat tapi nggak viral. Apa sih kelebihan daripada Edis TV? Kelebihan daripada Edis TV itu adalah public speaking yang sangat bagus. Jadi dia public speaking ulungnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dalam berbicara dia jelas, lantang, tegas, dan punya intonasi. Kemudian dia punya pengetahuan juga ya tentang agama Islam dan Kristen.
dia jago dalam berbahasa Inggris, ya dia juga mengerti sebagian bahasa Arab. Sehingga apa? Sehingga kalau ini semua digabungkan, diramu, maka ini akan cepat viral ya. Dan kalau dia bicara itu tuh nggak membosankan. Karena apa? Karena ada intonasi naik turunnya. Kemudian ada lucu-lucunya juga gitu. Dia tidak terlalu membosankan. Itu yang disukai oleh orang-orang terhadap Edis TV, terutama ya ciwi-ciwi, ya baik itu muslim, baik itu Kristen ya, itu yang mereka sukai dari Edis TV. Ya, saya juga salut dengan Edis TV. Dan di antara sahabat yang TV ini kalau misalnya penasaran, Edis TV punya saluran channel YouTube yaitu Edis TV Sang Debaters. Silahkan di-subscribe ya channel YouTube-nya. Kalau mau nonton live-nya bisa tuh ya di YouTube ya dan di TikTok. Mereka nonton video, maksudnya Edis TV yang live itu di YouTube dan di TikTok. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Reko Noah. Salam rasional.